Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Minggu Wage ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang menjalani karma teman-teman Minggu Wage. Teman-teman Minggu Wage ya, karma ini adalah balasan ya perbuatan jelek kita di masa lalu ya. Balasan dari Tuhan ya. Karena kita ini melakukan ya kesalahan ya di masa lalu ya. Jadi ketika kita pernah menyakiti seseorang, baik itu kita sengaja ya ataupun kita tidak sengaja, itu pasti akan mendapatkan sebuah balasan. Itu pasti wes gitu ya. Itulah yang disebut dengan hukum karma, karma pala atau ngunduh wohe pakerti. Nah, teman-teman Minggu Wage ya. Contoh atau ciri-ciri ya, sebuah karma itu adalah ketika Anda mengalami sebuah masalah ya, ibarat Anda ini ketimpa masalah, kena masalah ya, hidup Anda ini kena masalah wis. Anda ditimpa masalah dan masalah itu lama tidak selesai-selesai. Masalah yang Anda hadapi itu lama. Masalah yang Anda hadapi nggak selesai-selesai. Tiba-tiba atau muncul ya wajah orang-orang yang pernah Anda sakiti di alam pikiran Anda, di alam batin Anda, di alam rasa Anda, itu selalu muncul itu ya. Maka bisa jadi ya, masalah yang Anda hadapi itu adalah sebuah karma ya. Itu lama memang ya. Jadi orang kalau katakanlah kena sebuah karma itu lama teman-teman ya. Saya dulu katakanlah ya pernah menjalani sebuah karma ya. Saya bekerja di perbankan gitu ya. Nah, otomatis kan bergerak di keuangan toh ya. Walaupun pada saat itu saya tidak berada di aktivitas itu gitu ya. Aktivitas yang akad kreditnya bukan ya. Saya hanya bagian personal ya gitu. Bagian legalnya, mengurusi ketika ada masalah-masalah dan sebagainya gitu. Bagian perizinannya gitu. Tapi kenyataannya apa? Ya, walaupun seperti itu, saya terkena dampak dari karma tadi. Saya bekerja menikmati hasil ya dari pekerjaan saya ya. Di tempat itu katakanlah 4 tahun 9 bulan. Hafal saya gitu ya. Saya pikir ya 4 tahun 9 bulan ya. 2026 ya, 2025 saya lulus kuliah, 2026 baru dapat kerja itu. Ya, 4 tahun 9 bulan. Nah, saya keluar ya dari perusahaan itu, saya keluar. Saya berpikir karma ini ya saya akan jalani katakanlah sama gitu ya, atau maksimal 5 tahun lah gitu ya. Berarti saya keluar 2011, harusnya 2015 ini sudah selesai. Tidak teman-teman ya. Yang saya rasakan ya mulai saya keluar ya dari perusahaan itu ya, tahun pertama itu sangat berat sekali ya. Tahun kedua sudah mulai naik, tahun ketiga sudah mulai berkurang, terus berkurang. Karma itu sistemnya seperti itu ya. Setiap tahun, untuk tahun pertama itu sangat berat sekali. Tahun kedua, ketiga terus berkurang ya. Sampai detik ini. Coba bayangkan, sudah berapa tahun? 2011, sekarang 2024, sudah ya mungkin hampir 10 tahun lah gitu. Nah, itulah teman-teman, karma itu seperti itu. Sama halnya dengan kenapa kok bisa ada karma? Coba bayangkan ya, ketika seseorang ini berhutang, dia kan mikir ya, mau bayar hutangnya itu kan mikir ya. Ya. Kadang juga direwangi tukaran ya. Kadang direwangi utang mana gitu. Akhirnya ya seperti itu. Nah, sedangkan ya dari hasil itu bunganya itu untuk menggaji karyawan. Karyawan ya termasuk saya menikmati. Ya, saya menikmati itu. Akhirnya apa? Ya kena dampaknya. Nah, dampak dari riba tadi. Oh, itu sangat luar biasa. Nah, itulah yang disebut dengan karma. Itu salah satu contoh. Atau ya, katakanlah ini contoh juga ya. Saya disakiti oleh seseorang.
ya, disakiti oleh seseorang. Saya butuh waktu ya untuk bisa melupakan orang tadi ya. Ini ya, saya disakiti 2007 ya. 2007, 2011 ya. Itu saya sembuh dari sakit itu. Ya, berapa lama itu? Ya. Dan 2011 itu tidak langsung sembuh total gitu, tidak ya. Masih ada kenangan rasa sakit itu masih ke bawah. Sampai detik ini rasa sakit itu juga kadang muncul, kadang tidak. Nah, itulah teman-teman ya. Itu akan dibalaskan sama Tuhan itu. Jadi kita tidak perlu balas dendam ya. Itu akan dibalaskan ya. Akan dibalaskan, ditimpakan sama Tuhan berupa sebuah karma. Lalu saya melihat sendiri ya, bukti itu nyata gitu ya. Orang yang menyakiti saya itu ya hidupnya itu hancur ya. Tepat ya, katakanlah tepat saya bisa melupakan ya, sudah istilahnya saya sudah bisa melupakan, saat itulah karma dia dimulai gitu. Wah, kalau lihat seperti itu kasihan gitu. Ya, dari situ saya belajar ya untuk tidak menyakiti orang. Ya, karena apa? Balasannya itu lebih kejam gitu. Lalu saya merasakan sendiri, waduh. Ya. Kalau orang katakanlah berpikir bahwasanya Tuhan itu akan menguji hambanya ya, sesuai dengan kemampuan orang itu, iya itu kalau ujian. Nah ini karma kok. Ya, teman-teman Minggu Wage yang Anda alami ini karma gitu. Sudah pasti di atas kemampuan diri Anda. Makanya apa? Tidak selesai-selesai gitu. Nah ini akan selesai ketika masanya sudah selesai. Anda menyakiti 5 tahun ya. Menyakiti mungkin tindakannya cuma sehari, tapi orang itu untuk bisa bangkit sampai selesai 5 tahun. Bisa jadi 5 tahun Anda menjalani karma atau sampai 10 tahun. Baru karma yang Anda jalani itu selesai. Nah itulah. Maka dari itu hidup ini harus hati-hati teman-teman. Ketika kita itu tahu karma, ya, hidup ini harus hati-hati. Nah, ini sebelahnya ya, sebenarnya hal ini ya saya pelajari dari kehidupan saya pribadi ya. Ya pertama dulu ya waktu masih Alia itu disakiti itu ya seperti itu ya, bukan yang 2007 ini, bukan, lebih ekstrim lagi ya. Dan karmanya itu langsung dibalas saat itu juga itu. Nah dari situ saya berpikir, wah hidup ini ternyata seperti ini, harus hati-hati. Sejak saat itu sudah jadi korban tidak masalah, pokok jangan jadi pelaku ya. Pelaku menyakiti seseorang, wah itu luar biasa ya. Jadi teman-teman Minggu Wage yang saat ini Anda tersakiti, yang saat ini Anda tertolimi ya, sudah fokus bangkit, fokus sukses ya. Soal rasa sakit Anda itu akan dibayar, akan dibalaskan sama Tuhan. Tidak usah berpikir negatif, pikir positif ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.